Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Wa fil ankabut qala rabbin surni alal qaumil mufsidin bitahqiq gauli fil adab fa arsalallahu malaikatan kiraman li ihlakihim hum Jibril wa Mikail wa Israfil fi surati rijal hisanil wujuh. Qala dzalika Ibnu Abbas wa Atha wa qala Dhahak kanu tis'atan wa qala Muqatil kanu ithnai ashar wa qala Muhammad bin Ka'ab kana Jibril wa ma'ahu sab'ah wa qala Sadiq kanu 11. Famarru fi tariqihim ila Lut ala Ibrahim al-Khalil fa akramahum wa adhafahum. Qala ta'ala wa laqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra qalu salama ay sallimu salaman. Qala Ibrahim salamun fama labisa an jaa bi ijlin hanid. Wal hanid wal mahnud huwal mashwi ala al hijarah. Wa qala ta'ala fi mawdi'in akhar fajaa bi ijlin samin. Adz-Dzariyat. Qala Qatada kana amah mal Ibrahim al-Baqar falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi ay ilal ijil nakirahum ay ankarahum wa awjaza minhum khifah ay admara khawfan qala Qatada dzalika annahum kanu idza nazala bihim dhik falam ya'kul min ta'amihim dhannu annahum la ya'ti bi khair wa inna ma jaa'a bi syarr. Qalu la takhaf inna arsalna ila qaumi Lut. Li ihlakihim wa amra'atuhu yakni sara qa'imah min wara'i sitir tasma' kalamahum fadhahikat fabasharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub qalat ya wailata ay ya ajaba a'alidun wa ana ajuz wa kanat ibnatu tis'in sanah. Inda Ibn Ishaq wa qala Mujahid tis'an wa tis'ina sanah wa hadha ba'li syaikhan inna hadha la syai'un ajib. Qalu atajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Dalam surat Ankabut disebutkan di situ Gala Rabbin sunni alal qaumil mufsidin. Gala Nabi Allah Lut berkata, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Rabbin sunni, ya Allah tolonglah aku.
bantulah aku alal gaumil mufsidin, atas kaumku yang melakukan kejahatan, yang melakukan kerusakan. Lah, Nabi Allah Lut mengatakan atau berdoa semacam ini untuk membuktikan kebenaran apa yang telah disampaikan olehnya kepada mereka. Kemarin kan mereka meminta Nabi Allah Lut menunjukkan dan membuktikan kebenaran akan ancamannya. Mereka mengatakan apa? Itu Nabi azab, datangkan. In kunta minas sadiqin. Itu Nabi azabillah in kunta minas sadiqin. Diajak untuk beriman, diajak untuk bertakwa, diajak menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah dengan halus, dengan peringatan dan lain sebagainya, malah menantang. Jawaban mereka, i'tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Datangkan kepada kami azabnya Allah. Lah mereka mengatakan azabnya Allah dari mana? Ya karena Nabi Allah Lut telah menyampaikan kepada mereka, kalian melakukan ini, kalian melakukan ini dosa, ini dilarang, ini haram. Kalian lakukan terus menerus, kalian akan mendapatkan azab dari Allah, murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dari situ mereka tahu orang yang melanggar perintahnya Allah akan diazab. Tapi selama ini tidak ada bukti yang nyata kepada mereka akan azab itu. Kayak kita melakukan kemaksiatan, nggak ada bukti bahwa kita diazab oleh Allah. Nah itu bentuk rahmatnya Allah untuk umatnya Nabi Muhammad khususnya. Dosa aja nggak langsung dicatat, dibiarkan sampai saat 6 jam falakiyah. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan langsung dicatat tanpa menunggu. Tapi kalau kejahatan dari umatnya Nabi Muhammad itu dibiarkan saat 6 jam falakiyah. Jika tidak bertobat baru dicatat. Kalau bertobat ya sudah. Lah, sehingga kita kurang mempercayai akan azab, akan siksaan. Kita kurang mempercayai. Melakukan kemaksiatan lagi. Kalaupun nyesel, sekedarnya, ya Allah kok melakukan ini, tapi melakukan lagi. Kenapa? Gak merasa adanya bukti azab, murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pelaku kejahatan, kemaksiatan. Sama halnya dengan ketaatan. Pahala nggak kita dapatkan, sehingga kita males melakukan kebaikan, ketaatan. Kenapa? Nggak kelihatan. Makanya ketika barengan antara dunia dan akhirat, kita milih dunianya. Kenapa? Kontan, kelihatan. Kenapa nggak? Ya lagi online, untuk pekerjaannya, dan yang lain sebagainya misalnya. Loh, nyata ini bisa dapat duit, ini bisa dapat jabatan, ini bisa ini dan yang lain sebagainya. Sedangkan ini, oh enggak kelihatan, surga enggak kelihatan. Oh, orang yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan perlangkah dicatat ibadah setahun bersama Rasulullah di bawah arus, enggak kelihatan. Sekalipun Nabi yang menyampaikan, kemudian disambung oleh para ulama, tetap nggak kelihatan. Kalau dunia pasti kelihatan, 1.000, 50.000 kelihatan. Jadi lebih condong, lebih kuat kepada yang terlihat. Lah makanya mereka nggak takut
menantang. Karena apa? Selama ini belum ada bukti. Sekalipun mungkin mereka sudah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Tapi selama itu belum ada di mereka. Makanya mereka nantang. Dengan mengatakan apa? I'tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin. Kalau memang benar apa yang kamu sampaikan, maka coba buktikan. Lah untuk membuktikan kebenaran ucapannya Nabi Allah Lut bahwa mereka akan diazab dengan apa? Doa, Rabbin sunni. Ya Allah tolonglah aku. Hindarkan aku, jauhkan aku. Dari siapa? Alal gaumil mufsidin. Atas kaum al-mufsidin yang melakukan kejahatan-kejahatan. Kerusakan. Azab datang, jangan sampai aku juga terkena. Selamatkan aku, gitu loh. Seperti apa Nabi Allah Nuh? Turun azab, semuanya kena. Kecuali orang-orang yang bersama Nabi Allah Nuh. Bersama Nabi Allah Nuh. Ada yang mengatakan cuma 80 orang. 80 orang itu laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Dengan binatang-binatang yang ada. Loh itu semuanya kena. Ya, semuanya kena. Lakinya, perempuannya. Sekalipun itu istrinya Nabi Allah Nuh atau anaknya yang tidak mengikuti, yang tidak berjalan di jalan ayahnya, katut semuanya, hancur. Tanpa terkecuali. Lah, khawatir kena dengan mereka. Mohon kepada Allah, Rabbin surni, tolonglah aku, bantulah aku, alal gaumil mufsidin, atas kaum al-mufsidin yang melakukan kejahatan. Artinya Pak, kalau turun azab kepada mereka, bebaskan aku, selamatkan aku. Ini Nabi Allah Lut mengatakan ini untuk membenarkan ucapannya bahwa azab akan datang dan dia memohon kepada Allah untuk selamat daripada azab tersebut. Nah, doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah mengutus malaikat. Malaikat-malaikat yang mulia diutus oleh Allah untuk menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Siapa yang diutus? Jibril, Mikail, dan Israfil. Kak Nanggung yang diutus oleh Allah Jibril, pemimpinnya para malaikat. Kemudian Mikail dan Israfil. Lah mereka ini diutus gambaran laki-laki yang tampan, bersih, ganteng. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas dan Imam Atta seperti itu. Adapun Imam Ad-Dhahhak mengatakan bukan bertiga, akan tetapi bersembilan. Jadi bukan tiga, bukan hanya, kalau Imam Ibnu Abbas dan Atta mengatakan hanya tiga. Jibril, Mikail, dan Israfil. Tapi kalau Imam Ad-Dhahhak mengatakan 9. Jibril, Mikail, Israfil, dan yang lainnya. Bahkan Imam Muqatil mengatakan ada 12. Bukan 9 tapi 12, lebih banyak lagi. Ada yang mengatakan Jibril bersama 7, jadi 8. Ada lagi yang mengatakan bahwa 11 orang. Ada yang mengatakan 11 orang. Famarru fi tariqihim ila Lut ala Ibrahim ala al-Khalil. Mereka ini, malaikat ini yang menyerupai seorang laki-laki yang ganteng, yang bersih, yang rapi, ketika berangkat ke Nabi Allah Lut itu melewati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada di Palestina. Sedangkan Nabi Lut ada di Urdun atau di daerah Sodom. Di beda tempat.
Lah mereka ini sebelum ke Nabi Allah Lut lewat Nabi Ibrahim. Lewat Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Nabi Ibrahim, dijamu. Dijamu sama Nabi Ibrahim. Memang Nabi Ibrahim ini suka dengan tamu. Nemen. Ya, kalau sudah tamu datang itu luar biasa. Dijamu. Bahkan pernah Nabi Ibrahim ini ditegur oleh Allah karena ada seorang majusi kalau nggak salah minta dijadikan tamu oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberikan syarat. Syaratnya apa? Masuk Islam. Syaratnya masuk Islam. Nah, si majusi ini nggak mau berangkat ya, pulang. Di tengah jalan si majusi ini sudah pergi, Allah memberikan wahyu, turun wahyu. Allah menegur Nabi Ibrahim. Kenapa? Ada orang yang minta dijadikan tamu tapi dikasih syarat. Sedangkan aku Allah yang dihinakan oleh mereka dalam memberikan kebaikan tidak pernah memberikan syarat. Nggak pernah memberikan syarat. Mereka menyembah selain Allah, tapi Allah tetap memberikan kebaikan, tetap memberikan kemuliaan, rezeki, nafas dan yang lain sebagainya. Nggak ada syarat. Yang ingin bernafas harus Islam, nggak ada. Yang ingin mendapatkan kenikmatan harus Islam, nggak ada. Nggak ada syarat. Dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena seperti itu, Nabi Ibrahim keluar nyari orang tersebut. Ketika ketemu, diajak ke rumahnya. Ayo, monggo ke rumah. Katanya orang tersebut, kamu tadi ngusir aku, nggak mau menjamu aku kecuali aku masuk Islam. Sekarang kamu ngejar-ngejar aku dan memerintahkan aku untuk kembali. Iya, aku ditegur oleh Tuhanku. Kata orang, Tuhanmu menegur kamu gara-gara aku? Iya. Akhirnya masuk Islam ya. Nah, makanya Nabi Ibrahim ini senang dengan tamu, sehingga dijuluki dengan Abud Difan, ayahnya para tamu. Karena Nabi Ibrahim nggak senang makan sendirian. Makan sendiri nggak mau. Jadi kalau nggak ada orang nyari tamu. Kalau kita kan paling seneng ya makan sendiri. Nah, sampai ketemu konco, cendak ente akeh. Neraktir apalagi kalau sekarang mahal-mahal. Tuku iki regane 30.000. Tuku iki 50.000. Wadah iki nek neraktir entek dhuwit iki. Ya. Jadi makanya sendiri-sendiri. Kadang mau ke warung itu ketemu konco kata nang ndi? Ndak kate rene lho, saking golek hawa. Padahal kata warung tidak gelem neraktir. Ya. Lah, mereka dijamu, malaikat ini dijamu oleh Nabi Ibrahim. Kemudian, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra galu salama. Walaqad ja'at, telah datang rusuluna utusan-utusanku. Telah datang utusan-utusanku. Ya apa? Malaikat. Nah, utusan-utusan di situ adalah para malaikat. Bil busroh, datang utusan-utusan Allah ini, yaitu para malaikat kepada Nabi Ibrahim. Datang untuk apa? Mereka kepada Nabi Ibrahim bil busroh, membawa kabar gembira. Jadi datangnya para malaikat, karena itu malaikat itu singgah ke Nabi Ibrahim atas perintahnya Allah karena ingin memberikan kabar gembira. Nah, kabar gembira. Apa kabar gembira yang diberikan? Akan memiliki seorang putra Ishak, yang mana setelahnya Yakub. Jadi akan datang keturunan
yang namanya Ishak, kemudian Yakub. Lalu ada riwayat kabar gembira yang disampaikan para malaikat kepada Nabi Ibrahim bukan akan datangnya Ishak dan Yakub, akan tetapi kehancuran kaum Nabi Allah Lut. Jadi ada yang mengatakan bahwa kabar gembira itu datang dari Allah melalui para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim, akan datang Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Yakub. Tapi ada yang mengatakan enggak, bukan akan datang, akan lahir Nabi Ishak atau Yakub, akan tetapi akan binasa kaum Nabi Allah Lut. Galu salama. Mereka para malaikat mengatakan salama, ai salamu salama, keselamatan, ya, kesejahteraan. Gala salamun. Nabi Ibrahim menjawab salamun alaikum salam. Salamun alaikum salam. Ini keselamatan juga kepada kalian atau atas kalian. Fama labisa an ja'a bi ijlin hanid. Fama labisa, tidaklah waktu sebentar, an ja'a, datang bi ijlin hanid. Ijil ini anak sapi. Nah, artinya apa? Mereka ini dijamu oleh Nabi Ibrahim dengan anak sapi. Hanid, hanid itu yang digoreng di atas batu. Nah, ya, kayak seperti apa ya? Seperti apa kalau di ya, bukan kayak di sate itu, ya, kayak di sate atau kayak di panggang, ya, panggang, tapi di atas batu. Falamma ra'a aydiyahum, karena ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu nggak punya selain sapi. Beliau hanya punya sapi. Makanya yang dihidangkan untuk malaikat tadi itu, karena malaikat datang bukan dengan bentuk malaikat. Kalau malaikat dengan bentuk malaikat nggak butuh makan. Karena malaikat itu tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak nikah. Itu malaikat. Kalau kita hafal Aqidatul Awam itu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Mereka tidak makan, tidak minum, juga tidak tidur. Lah karena menyerupai manusia, ya ada sifat manusiawi untuk terlihat kepada yang lain. Sebetulnya mereka nggak butuh apa yang dihidangkan. Kenapa? Mereka nggak perlu makan. Beda dengan kita. Dari sebelum terbitnya fajar sampai maghrib, sing dibayangno panganan tok pisan. Buka apa iki ya? Iki tas mari sahur sing dipikir buka apa? Masak apa? Engko mari traweh apa? Ini itu. Padahal mangan. Lah malaikat tak makan, tapi dihidangkan. Kenapa? Terlihat oleh orang. Dan juga bisa menjadi pelajaran kepada orang-orang yang ada di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena itu dihidangkan kepada mereka anak sapi. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifatan qalu la takhaf
inna ursilna ila qaumi Lut. Falamma ra'a aydiyahum, maka ketika melihat aydiyahum, tangan-tangan mereka, la tasilu ilai, tidak sampai ilai kepada sapi. Artinya Nabi Ibrahim melihat tangan mereka ini tidak bisa menggapai kepada sapi tersebut, atau tidak sempat memakan hidangan tersebut. La tasilu ilai nakirahum wa aujaza min khifah, dan tersembunyi dari mereka khifah, ketakutan. Dikatakan oleh Imam Qatadah di situ, annahum kanu idza nazala bihim dhaif falam yakul min ta'amim dhannu annahum la ya'ti bi khair wa inna ma ja'a bisyarr. Jadi kalau tamu itu tidak sampai memakan hidangan, kalau kita bersyukur, alhamdulillah isok digawe mangan meni ambek emben. Kalau kita tamu ndak makan hidangan itu kita seneng. Oh tua tak tukokno tapi ndak entek wis lak opo wis isok digawe mangan meni. Nah, kalau kita kan gitu, seneng. Tapi kalau dulu itu enggak. Dulu itu kalau tamu dihidangkan enggak kemakan, mereka ini takut. Ini ada sesuatu ini. Hah? Ada sesuatu. Sampai dikatakan oleh Imam Qatadah di situ, kalau datang tamu tidak makan daripada makanan yang disediakan, mereka mengira tidak datang kebaikan ini. Jadi mereka tidak akan mendapatkan kebaikan, tapi justru akan mendapatkan keburukan. Jadi kalau sampai tamunya nggak makan itu tanda sial. Tanda sial. Lah ini nggak makan. Hanya Nabi Ibrahim ada rasa takut. Ada apa ini? Ada apa? Akhirnya mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, galu la takhaf. Jangan takut, jangan khawatir. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ini diutus oleh Allah untuk membinasakan kaumnya Nabi Allah Lut. Artinya apa? Bukan membinasakan kaummu atau memberikan kejahatan kepada kamu, apa keburukan kepada kamu, tapi kami diutus oleh Allah untuk membinasakan kaumnya Nabi Allah Lut. Wa imra'atuhu qa'imatun. Istrinya Nabi Ibrahim berdiri di balik tirai, di balik selambu. Nah, ngelayani waktu itu. Saro, istrinya Nabi Ibrahim, Saro, ngelayani. Karena ngelihat ketakutan Nabi Ibrahim, lalu diingatkan, enggak, kami enggak datang untuk menyelakakan kamu, tapi kami diutus oleh Allah. Fadhahikat, tertawa, senyum, seneng. Dalam arti terbebas. Atau fadhahikat di sini maka berhenti dari haid. Nah, ada yang mengatakan dhahikat tertawa seperti pada umumnya dhahikat, ya. Karena ada mari ketakutan dikasih tahu, oh ndak ojo wedi. Ya. Akhirnya tadinya nggak bisa ketawa itu, melihat tegang, ternyata bukan ketawa gitu. Ada yang mengatakan enggak, dhahikat di sini ya itu tadi berhenti dari haid. Berhenti daripada haid yang akhirnya mendapatkan keturunan dengan Ishak dan Yakub. Ya, ada perbedaan di sini. Ada perbedaan sebab tertawanya Sarah atas kejadian tersebut. Ada yang mengatakan dhahikat li zawalil khauf anha wa an Ibrahim hina qalu la takhaf. Sebab tertawanya ada yang mengatakan itu karena rasa takut yang hilang dari dirinya karena makanan nggak dimakan, khawatir akan adanya sial, dan juga dari ketakutan suaminya Ibrahim.
dengan ucapan malaikat tadi itu la takhaf, jangan takut. Ada lagi tertawa di situ karena sururon, kebahagiaan, kesenangan dengan datangnya apa? Bisyarah tadi itu, dengan akan lahirnya Ishak dan Yakub. Nah, itu yang membuat tertawa. Fadhahikat istibsyaran bihalakihim. Fabasyarnaha bi Ishak wa min wara' ba'da Ishak Yakub wa min wara' Ishak Yakub. Nah, tersenyum kabar gembira karena apa? Kehancuran yang akan diberikan kepada kaum Nabi Allah Lut. Kemudian dengan kebahagiaan setelahnya datangnya Ishak, dan setelah Ishak Yakub. Nah, bahkan saat itu Sarah ini percaya nggak percaya? Karena apa? Beliau sudah tua. Nah, ada riwayat bahwa Sarah saat itu usianya 90 tahun, ada riwayat 99 tahun. Nah, kalau orang sekarang 99 tahun meteng, wah viral. Hah? Viral. Bukan masuk di TV nasional, internasional. Insya Allah langit dan bumi itu. Nah, planet-planet berubah beritanya. Nah ini saat itu, makanya ketika dikasih kabar gembira tersebut, Sarah itu berkata, galat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikhan. Masa sih aku ini kan sudah tua, suamiku juga sudah tua, aku masih akan melahirkan. Masa aku masih akan melahirkan, sedangkan aku sudah tua dan suamiku juga sudah tua. Jadi percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Nabi Ibrahim saat itu usianya sudah 120 tahun. Sudah 120 tahun. Dan benar, inna hadza la syai'un ajib. Katanya inna hadza la syai'un ajib, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Sangat mengherankan. Dijawab oleh para malaikat itu, atajabina min amrillah, qalu atajabina min amrillah, apakah kamu heran, kagum dengan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuannya Allah, kehendaknya Allah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, rahmatnya Allah, keberkahan Allah atas kalian ya ahlal bait, keluarga Nabi Ibrahim, innahu hamidum majid. Artinya apa? Nah, bukan nggak percaya, bukan nggak percaya. Segala para nabi itu terkadang melakukan sesuatu itu untuk menguatkan dirinya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika minta ditunjukkan kepada Allah bagaimana cara menghidupkan yang mati. Hari ini kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau bisa menghidupkan yang sudah mati. Lah jawaban Allah kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah kamu gak beriman? Nabi Ibrahim mengatakan apa? Bala walakin liyatma'inna qalbi. Kata Nabi Ibrahim, bala aku beriman, sekalipun aku nggak tahu bagaimana engkau menghidupkan, aku beriman. Tapi aku ingin tahu untuk apa? Lihat ma'inna qalbi, untuk lebih memantapkan hatiku. Sudah mantep, tapi supaya lebih mantep. Kadang lem itu sedikit cukup, tapi kita kasih banyak. Kenapa? Supaya lebih lengket. Ditunjukkan sama Allah.
Tunjukkan. Burung dipencar, dipotong-potong, dipisah, yang satu di sana, satu di sana, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Burung tadi ini yang sudah dipotong-potong, dipencar, kepalanya di sana, kakinya di sana, sayapnya di sana, kembali utuh lagi. Kembali utuh. Nah, seperti itu. Sarah ini bukan nggak percaya dengan kemampuannya Allah, bukan ragu dengan kemampuannya Allah. Tapi apa? Karena senangnya, karena bahagianya. Sampai terkadang yang diucap itu lupa. Lupa. Seperti nggak percaya. Seperti nggak percaya. Karena apa? Senangnya. Lah ucapan seperti nggak percaya itu apakah benar nggak percaya? Bukan. Dia percaya tapi saking senangnya itu kowe-kowe nggak percaya. Nah, coba ini, kita duduk di sini nih. Moro-moro ada yang datang. Moro-moro ada yang datang. Salah satu dari kita ini kasih tas untuk kamu. Dibuka isinya duit KB. Kira-kira yang dikasih tadi itu temen tadi, kan gitu kan? Iya lah. Kok percaya nggak percaya? Koyok dikekno, koyok enggak, iki koyok itu mana? Lah dia ragu seperti ndak anu, karena apa? Karena dia percaya tapi kok iso aku ngono. Ya, seperti itu yang dilakukan oleh Sarah saat itu. Jadi seperti nggak percaya, padahal percaya. Padahal percaya. Makanya falamma dhahaba an Ibrahim ra'u wa ja'adul busyra yujaduna fi qaumi Lut inna Ibrahim ala halimun awahum munib. Ini sebagian. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi. Akan kita lanjutkan lagi dari firman-Nya Allah, fa'aqbalat imra'atu fi saratin fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun akim qalu kadzalika qala rabbuka innahu huwal hakimul alim, sampai seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada azab dan murkanya, dan mudah-mudahan Allah menguatkan keyakinan dan keimanan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alhamdulillahi rabbil alamin.